Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari, adik-adik sekalian, jamaah salat dan majelis taklim Masjid Al-Muhajirin yang semoga alhamdulillah di kesempatan di hari yang mulia, di hari Jumat, di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih terus berkenan melimpahkan beragam nikmat yang tiada terkira kepada kita sekalian. Dari nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Orang-orang yang dikatakan pandai bersyukur adalah ketika dia bersyukur dengan 3 perkara. Yang pertama, dia yakini dengan hati bahwasanya segala nikmat yang dia rasakan, nikmat yang tiada duanya, nikmat yang tidak dia minta tetapi datang dan dirasakan olehnya, maka dia yakini bahwa semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berhenti untuk terus memuji, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lisannya basah dengan zikir, karena dengan mengucapkan alhamdulillah ini sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah melakukan perkara-perkara yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka orang-orang yang melaksanakan 3 bentuk kesyukuran dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya, maka dia akan mendapatkan karunia besar. Allah akan tambahkan nikmat untuk dirinya. La in syakartum la azidanakum. Tetapi ketika dia tidak bersyukur, tidak meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, dia yakini bahwa nikmat yang dia dapatkan karena kekuatannya, dari kepintarannya, dari channelnya, atau dari orang-orang dekatnya, kemudian susah untuk mengucapkan alhamdulillah, bahkan tidak dijadikan alat atau tidak dijadikan sebagai bagian untuk makin mendekat kepada Allah, maka Allah sangat mudah nikmat yang naudzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga tetaplah tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, pengajian ini istimewa ya, luar biasa bagi saya yang biasanya tidak seperti ini banyaknya. Alhamdulillah di malam ini peningkatannya luar biasa. Mudah-mudahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan jumpa kita hari ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar ilmu tauhid yang itu terangkum di dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada para malaikatnya. Kemudian iman kepada kitab-kitab sucinya. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya. Kemudian iman kepada hari kiamat. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kita fokus pada iman kepada hari akhir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sedang di fase-fase zaman akhir. Maka kita harus mengetahui bagaimana hidup mulia,
bagaimana menjadi orang terbaik di akhir zaman seperti ini. Dan beberapa tanda-tandanya sudah kita bahas. Dan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, akan menyampaikan tanda-tanda yang keempat, profil-profil manusia yang akan datang, dan itu sebagai tanda-tanda datangnya kiamat besar. Kira-kira siapa Bapak Ibu sekalian? Kalau dulu sudah kita bahas Imam Mahdi, sudah ya. Kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa, dan sekarang adalah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang sosok Yajuj dan Ma'juj. Bapak Ibu sekalian, sosok ini adalah sebagai tanda datangnya kiamat besar. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian, ini bukan satu manusia. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Imam Mahdi satu orang. Kemudian Dajjal juga kemudian Nabi Isa juga satu pribadi. Adapun ini bukan satu orang atau Yajuj sama si Ma'juj, tetapi apa? Sebuah ayat. Dan sangat banyak perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Di zaman nanti itu manusianya itu satu dan Yajuj Ma'jujnya adalah 999. Jadi kalau ada sekumpulan 1000 orang, maka cuma satu manusia. Yang banyak siapa berarti? Yajuj dan Ma'juj. Bapak Ibu sekalian, ini diambil dari beberapa ayat dan keterangan dari hadits. Saya bacakan di dalam surat Al-Anbiya 96 sampai 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absar alladziina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang buruk. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar, itu hari berbangkit atau hari kiamat. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kufur padanya, dan mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian, bahkan orang-orang yang Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini disebutkan hal yang luar biasa. Pertama, adanya dinding yang dikenal dinding Ya'juj dan Ma'juj, atau juga dikenal dinding Dzulqarnain. Nanti kita juga akan bicara siapa beliau. Kemudian ketika datangnya hari kiamat, akan tiba, maka dinding yang menutupi mereka itu akan hancur. Pertanyaannya, dinding itu bagaimana kisahnya? Bapak Ibu sekalian, kita sebutkan bahwasanya dinding itu adalah dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain itu siapa? Beliau adalah raja yang pada masanya berkuasa antara timur dengan barat, sehingga dijuluki Dzulqarnain, dua pemilik tanduk. Tapi bukan digambarkan seperti tanduk kerbau ya, kanan kiri. Yang dimaksudkan pemilik dua tanduk adalah yang menguasai ujung barat dan ujung timur, barat dan timur. Saking hebatnya, seluruh bumi itu dikuasai oleh beliau. Dan ini adalah raja yang soleh, raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya Raja Dzulqarnain bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang barat yang dinamakan Alexander the Great. Itu sangat berbeda. Kalau Alexander itu penyembah paganisme, penyembah berhala. Adapun Dzulqarnain adalah manusia atau wali Allah yang dimuliakan, bahkan namanya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang berkisah tentang bagaimana kehidupan beliau untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj di
periode pertama. Karena periode keduanya nanti Ya'juj Ma'juj akan dihancurkan oleh Nabi Isa dan kaum muslimin di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, Dzulqarnain adalah raja yang sangat berkuasa. Di dalam Al-Kahfi ayat 94 disebutkan, qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Al-Kahfi ayat 94. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj merusak di muka bumi. Maka kami siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan benteng untuk kami dengan mereka. Saya kisahkan dengan kalimat yang lain bahwasanya Dzulqarnain ini mendapatkan semacam ilham dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk datang ke sebuah tempat. Kalau boleh saya sebutkan, tempat itu ada di antara negara Cina, Turki dan Rusia. Di sebuah pegunungan Kaukasus kalau tidak salah. Nanti bisa dibuka Google Map-nya. Di sana ada sebuah bangsa yang tinggal di pegunungan-pegunungan yang bahasanya tidak dikenal oleh beliau, namun bisa berisyarat. Nah, ketika Dzulqarnain dengan pasukannya sudah sampai di sana, penduduk desa itu atau penduduk bangsa itu meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk apa? Untuk membangunkan sebuah benteng supaya menghalangi bangsa Ya'juj Ma'juj tidak merusak bangsa mereka. Berarti di sini disebutkan bahwasanya bangsa Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa perusak. Nanti kita sebutkan ciri-ciri. Saking rusaknya, hampir semuanya itu bisa dibinasakan. Makanya penduduk kampung tersebut atau bangsa itu minta bantuan kepada Raja Dzulqarnain untuk bagaimana caranya kami dibantu biar tidak diganggu. Kami bayar dengan harga yang tidak sedikit. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Dzulqarnain pun ya kemudian menyebutkan di dalam keterangannya, ini disebutkan masih di dalam Al-Kahfi 98, beliau minta kepada penduduk tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi. Kemudian ditumpuk di celah gunung. Ini gunung Bapak Ibu sekalian, bukan celah dinding rumah. Ada keterangan yang menyebutkan dinding itu lebarnya sekitar 500 meter. Kemudian tingginya sampai 100 meter. Ketebalannya itu sampai 25 meter. Ini kan luar biasa ya. Dinding pertama kali yang terbuat dari besi. Zaman itu Nabi Muhammad belum lahir. Jadi pembangunan proyek yang luar biasa. Nah, kemudian Dzulqarnain minta kepada penduduk tersebut, kumpulkan potongan besi, ditumpuk Bapak Ibu sekalian, dengan prajuritnya, dengan warga desa, ditumpuk sampai seperti gunung. Puncaknya itu sama. Kemudian datangkan tembaga yang cair. Kemudian Dzulqarnain pun menyiramkan. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Potongan besi, tadi saya lupa, sebelumnya itu dibakar. Potongan besi dibakar, sehingga apa? Saling lengket dan merah. Setelah itu apa? Diguyur dengan tembaga yang kira-kira jadi apa Bapak Ibu sekalian? Jadi padat, kuat, keras dan luar biasa. Ya. Maka kemudian Dzulqarnain menyebutkan, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Jadi Dzulqarnain itu ketika membuat dan berhasil membuat sebuah proyek, kalau zaman dulu berarti proyek mega besar gitu ya. Ini bukan karena kemampuanku, tapi beliau menyebutkan hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beliau dengan kemampuannya, dengan keberhasilannya tidak menyebutkan ini karena prestasi saya. Tetapi apa? Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhan kami. Kemudian disebutkan, apabila sudah datang janji Rabbku, maksudnya bagaimana? Dinding ini akan bertahan.
Sampai kapan? Sampai menjelang hari kiamat. Apabila sudah datang janji Robku, yaitu hari kiamat, maka Allah akan menjadikannya hancur luluh. Dan memang betul Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini dinding Dzulqarnain itu selalu dilubangi oleh Yajuj Majuj. Dalam riwayat yang lain disebutkan Yajuj Majuj itu melubangi tiap hari dari pagi sampai malam, bolong cuma tukar dirham. Ya. Kemudian pimpinnya berkata, "Sudah pulang, besok lagi." Nah, begitu besok datang lagi, sudah rapat lagi dindingnya. Terus dilakukan terus sampai nanti suatu saat di menjelang hari kiamat itu ternyata tetap bolong. Maka mereka bersorak-sorai, itu sebagai tanda apa? Dinding itu akan segera dihancurkan. Jadi ini kisahnya nyebrang-nyebrang ya Bapak Ibu sekalian, antara Yajuj Majuj, Dzulqarnain, kemudian juga nanti ketemu Nabi Isa alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Yajuj Majuj ini adalah keturunan Adam alaihissalam, dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dari anak keturunan Yafith, yaitu nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Dzulqarnain. Jadi rupanya seperti apa belum kita sebutkan, yang jelas mereka adalah keturunan Nabi Adam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia ini sama tidak? Enggak usah Indonesia, Purbalingga ini, di kampung ini, di perumahan ini, sama apa tidak? Beda ya, ada yang suku Jawa, ada yang Sunda mungkin, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, mungkin ada yang Papua juga. Padahal apa? Masih satu perumahan saja berbeda-beda. Makanya ketika nanti kita ketahui ciri-ciri Yajuj Majuj yang begitu beda dengan yang lainnya, tidak perlu heran. Karena keturunan Nabi Adam ini bisa beraneka ragam. Wong warna kulitnya aja beda-beda ya. Ada yang semi merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Ada sebuah makna min kulli harbin yansilun, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, turun dari tempat-tempat yang tinggi dengan cepat sembari membuat kerusakan. Pintu gerbang keluarnya Yajuj Majuj adalah nanti ketika tembok itu akan hancur menjelang hari kiamat. Tapi Bapak Ibu sekalian, di ayat ini tadi disebutkan mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi seluruh dunia. Berarti jangan heran kalau nanti dari Gunung Selamat akan muncul, dari Telahap Lor juga akan muncul, karena akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi di seluruh dunia. Kemudian mereka membuat kerusakan yang amat luar biasa. Disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa mereka ketika keluar tidak ada yang tersisa. Semua yang dia jumpai akan dihancurkan, baik benda hidup ataupun benda mati. Tidak ada binatang yang tersisa, tidak ada manusia yang tersisa. Setiap yang dia lewati akan dihancurkan. Nah, terus pertanyaannya, kalau keluar dari seluruh tempat yang tinggi di seluruh dunia, kemudian kemana mereka? Mereka akan bergerak untuk menuju tempat, yaitu Bukit Tur, di mana Nabi Isa alaihissalam dan pasukan kaum muslimin yang sudah berhasil membunuh Dajjal, mereka berlindung di Bukit Tur. Jadi seluruhnya akan muncul, merusak dan sebagainya. Kemudian mereka apa? Akan menuju Bukit Tur. Di mana Pak? Kira-kira Bukit Tur? Di Palestina. Ya, kan disebutkan pada dua bulan yang lalu ya. Itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa menghancurkan Dajjal, ya, di Baitul Maqdis. Disebutkan di kota Syam. Kemudian mereka bertahan di sana sambil menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah. Ternyata yang dijanjikan oleh Allah adalah keluarnya Yajuj dan Majuj. Oke, kemudian setelah mereka bertemu di sana Bapak Ibu sekalian,
Oh ya, ini belum saya sebutkan ciri-cirinya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri Ya'juj Ma'juj itu seperti apa? Ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan ini panjang, saya bacakan artinya saja, kok nggak sampai nanti. Bahwasanya mereka adalah keturunan Adam alaihissalam. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya bab Qisasul Ya'juj dan Ma'juj dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Maka Adam menjawab, "Labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika." Aku sambut panggilanmu dengan sepenuh hati dan kebaikan semua di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan pasukan penghuni neraka." Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka, ya Allah?" Maka kemudian Allah berfirman, "Mereka dari setiap 1.000 orang, 999 orang." Oke, nanti kita sebutkan. Ketika itu, anak kecil menjadi beruban. Setiap yang lahir melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Maksudnya bagaimana Pak? Keluarnya Ya'juj Ma'juj itu sangat menggemparkan. Tadi saya sebutkan di dalam hadis ini 1.000 orang, 999 adalah mereka, maksudnya apa? Jumlah perbandingannya. Anggaplah gini, manusia yang hidup pada zaman itu 1 juta. Maka jumlah Ya'juj Ma'juj berapa Pak? 999 kali lipat besarnya manusia pada saat itu. Jadi kalau dikumpulkan ada 1.000 ya, maka manusianya 1, yang 999 adalah mereka. Berarti jumlahnya sangat besar sekali. Saking banyaknya jumlah mereka sampai anak kecil langsung beruban. Saking apanya Pak? Kagetnya, saking takut. Apa ada sini Pak, anak kecil langsung beruban? Ya, kaget paling cuma kumbul saja. Ibu yang lagi hamil langsung keluar bayinya. Saking kaget, khawatir, dan ngerinya hari itu. Ini belum hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Masih menjelang hari kiamat. Baik, kemudian berikutnya. Para sahabat bertanya, ini masih lanjutannya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bergembiralah wahai sahabat, wahai manusia, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1, maksudnya apa? Kalau ada penghuni neraka itu manusianya 1, maka dari Ya'juj Ma'juj adalah 1.000. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, di neraka, kita nggak perlu nengok ke sana ya, tapi digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu, kalau ada 1 manusia penghuni neraka, maka yang 999-nya adalah Ya'juj Ma'juj. Itu artinya bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah bangsa penghuni neraka seluruhnya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang soleh, satupun tidak ada. Makanya disebutkan di dalam ayat yang tadi, mereka turun untuk menghancurkan seluruh yang ada. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari dengan Fathul Bari jilid 6 halaman 382. Dari sini kita ambil faidah 1. Ya'juj dan Ma'juj adalah calon penghuni neraka seluruhnya, tidak ada kecualinya. 2. Jumlah mereka sangat besar. Perbandingannya apa tadi? 1.000 kurang 1 mereka dan 1 adalah manusia. Kemudian yang ketiga, Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Bani Adam alias manusia. Tapi sifatnya, Masya Allah, ya, di sini sifatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sifatnya sangat liar, nakal, brutal, membuat seorang orang menjadi gempar, ya, atau sangat jahat sekali. Baik, kita sebutkan keterangan tentang ciri-cirinya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata,
Khataba Rasulullah wa huwa asibun isma'ahu min ladhatin aqrabi faqala innakum taquluna adwan wa innakum latazaluna tuqatilun adwan hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj airadul wujuhi sigharul uyun kemudian suhbun si'afi min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-ma'an al-mutraqah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kalajengking. Jadi Rasulullah suatu saat ketika berkhutbah di hadapan sahabatnya, beliau dalam kondisi sakit karena digigit kalajengking. Jadi Rasul tidak kebal juga ternyata ya. Itulah manusia, sisi beliau dalam kondisi manusia. Kemudian beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Sebelum saya sebutkan, mohon maaf, jangan sampai kita kemudian menggambarkan saudara kita. Gak boleh. Langsung tengok kanan terok kiri. Gak boleh. Atau kengutan. Oh kahe, ada kahe. Jangan, gak boleh. Okay? Nanti difitnah nanti. Ya. Ciri-cirinya. Saya sebutkan ini apa adanya Pak. Ya. Tidak tambah, tidak kurang. Lebar mukanya. Ukur dewek saja. Kemudian sipit matanya. Yo, mulai ini, mulai. Gak boleh ini. Saya sipit matanya masalahnya. Kemudian ada warna putih di atas rambut, jambul, ya. Di rambutnya ada jambul putih. Kemudian mereka mengalir di tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Jadi kalau digambarkan wajahnya itu lebar, kemudian matanya sipit, ya. Udah, pokoknya sekali lagi jangan sampai kita menggambarkan, mencocokkan dengan selain kita. Pokoknya sudah apa adanya seperti ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian, apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sampai sekarang? Betul. Ya'juj Ma'juj sudah ada sejak kapan Bapak Ibu sekalian? Sejak Dzulqarnain tadi diminta bantuan untuk bikin tembok besar menghalangi mereka keluar dari negaranya, dari bangsanya. Sampai kapan? Sampai menjelang hari kiamat. Apakah mereka beranak pinak? Luar biasa. Kita sebutkan di dalam keterangan ini, di dalam keterangan dari riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Al-Hakim rahimahullah dalam kitab Mustadraknya, bahwasanya keadaan Ya'juj Ma'juj adalah terus beranak pinak. Tidak meninggal satu orang dari mereka kecuali lahir 1000 keturunannya. Bayangkan Pak, gak kenal KB Pak. Ya. Satu pasangan, ya, bapak ibu gitu ya, Ya'juj Ma'juj maksudnya. Mereka tidak akan mati kecuali mereka melahirkan anak, cucu terus dan hidup ya sampai 1000 orang. Baru bapak ibunya mati. Pantas saja hitungannya dari manusia satu mereka. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan luar biasanya lagi nanti Bapak Ibu sekalian, di akhir bahasan ini kita sebutkan sedikit, ketika mereka mati, mayatnya itu menutupi seluruh permukaan bumi. Tidak tersisa. Tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini, pasti ada mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, sisanya jam berapa? Masih berapa? 20 menit lagi. Berapa? Masih berapa menit? 20. Oke, masih lumayan, nggih. Bapak Ibu sekalian, kita sebutkan keterangannya. Kesombongan Ya'juj Ma'juj. Kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini termasuk sifat-sifatnya. Selain tadi sifatnya adalah mereka sudah hidup dari zaman lampau.
Saya kurang memahami antara zaman Dzulqarnain dengan nabi siapa yang sama. Yang jelas Dzulqarnain itu hidup lebih dulu daripada Nabi Musa. Berarti jauh sekali, ya. Adapun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun. Sudah lama sekali, ya. Nah, ini mereka berarti apa? Beranak pinak terus-menerus. Terus pertanyaannya tinggalnya di mana? Kan begitu, Pak. Ya. Tinggalnya di mana? Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Yang jelas nanti mereka akan keluar dari seluruh tempat yang tinggi. Kalau begitu mereka tinggal di dalam bumi. Wah, kalau begitu orang-orang Freeport pada kenal dong. Pada jumpa dengan mereka? Tidak. Sekalipun ada orang yang gali sumur sampai kedalaman ratusan kilo, kalaupun ada di muka bumi, ya di dalam bumi sana, tidak akan bisa ketemu dengan mereka. Kenapa? Karena Allah mengizinkan mereka keluar ketika temboknya hancur. Itu pintu gerbangnya. Kalau sudah hancur, maka keluar dari seluruh tempat yang tinggi di seluruh dunia. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di antara ciri-ciri Ya'juj Ma'juj adalah mereka sangat rakus dan sangat perusak. Ketika mereka keluar, melewati banyak danau, ya, kemudian sungai dan sebagainya. Ketika mereka melewati, pasukan yang di pertama itu dapat minum, pasukan yang di belakangnya tidak dapat minum. Padahal di sini disebutkan sebuah danau yang bernama Tobaria, sebuah danau yang ada di daerah antara Palestina dengan Israel. Danaunya lebar, airnya banyak. Dilewati pasukan itu habis disedot, Pak. Diminum. Ini saking apa? Saking rakusnya. Ya, bisa dibayangkan danau itu diminum sampai airnya kering, ya. Itu kan luar biasa. Di sini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika mereka melintasi Danau Tobaria, maka mereka pasukan pertamanya mereka minum, dan pasukan di belakangnya mereka tidak menjumpai air atau kehabisan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian, setelah mereka menduduk, mereka merasa menang membantai seluruh penduduk dunia, ya. Jadi mereka seluruh bumi keluar, dibantai seluruhnya, tidak ada ampun. Maka mereka merasa menang. Tidak ada makhluk selain mereka yang hidup, baik binatang, tumbuhan ataupun manusia. Kemudian mereka dengan sombongnya menantang penduduk langit. Mereka menyebutkan, dan ini disebutkan di dalam hadits, "Tsumma yasiruna hatta yantahu ila jabalil qamr wa huwa jabalun baitil maqdis fayaqulun laqad qatalna man fil ardi halumma fal naqtul man fis sama fayarmun binusyabihim ila sama farudullahu alaihim nasabahum makhdubatan daman." Kemudian mereka berjalan dan berakhir di sebuah gunung yang bernama Khumar, yaitu salah satu gunung di daerah Baitul Maqdis, itu di Palestina. Mereka berkata, "Kita sudah menang. Kita telah membantai seluruh penduduk bumi. Maka mari kita bantai penduduk langit." Siapa yang dimaksudkan? Malaikat. Sombong banget. Kemudian mereka, bagaimana cara mereka melaksanakan niatnya tadi? Kemudian mereka melemparkan panah-panah dan tombak mereka ke langit. Jadi langitnya dipanah, Pak, sama dilempar tombak. Sampai apa tidak? Sampai. Allah izinkan panah tombak itu sampai ke langit. Padahal kan jauh banget, Pak. Jauh sekali, ya. Kemudian Allah izinkan sampai ke langit, kemudian Allah kembalikan panah dan tombak tadi sudah dalam keadaan berlumuran darah. Tiba lagi, senang banget. Kenapa? Allah kembalikan dalam wujud berlumuran darah. Mereka anggap penduduk langit, para malaikat juga sudah mati di tangannya. Ini apa namanya? Ini kesombongan mereka. Allah biarkan mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya apa? Setelah mereka mendapati anak panah
yang sudah kembali dalam keadaan berlumuran darah, maka kemudian Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam berdoa. Di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa berdoa dalam sebuah riwayat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Tur. Satu, Allah perintahkan Nabi Isa dan pasukannya pergi menuju Bukit Tur Sina. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Kenapa? Akan ada, mohon maaf ini ya, saya bahasanya agak kasar, pembantaian massal. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya. Di sini disebutkan ulat yang muncul di leher mereka. Ada riwayat yang menyebutkan Allah menjatuhkan ulat, tapi riwayat yang lain menyebutkan muncul ulat dari leher mereka. Pertanyaannya, kalau kita sinkronkan dengan kerakusan Ya'juj Ma'juj, ini sinkron, Pak. Kenapa? Karena mereka memakan seluruh apa yang mereka jumpai. Tidak dimasak. Saking rakusnya. Nah, makanya di situ Allah memunculkan apa? Ulat yang muncul di leher mereka, kemudian dimakanlah atau digigitlah si Ya'juj Ma'juj tersebut. Pagi harinya mereka sudah binasa menjadi bangkai dalam waktu bersamaan. Jadi Nabi Isa tidak memerangi Ya'juj Ma'juj, Bapak Ibu sekalian. Kalau memerangi Dajjal gampang, ya kan? Tinggal apa? Ambekan, semuanya mati. Muncul diri, hai Dajjal, gitu bahasanya ya. Dajjal langsung meleleh seperti garam terkena air. Tapi untuk Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tidak berdaya. Maka Nabi Isa disuruh berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya dengan apa? Dimunculkan ulat di leher-leher mereka. Setiap dari mereka digigit di malam harinya, dan di pagi harinya mereka sudah jadi bangkai yang sangat menjijikan. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, mereka mati memenuhi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu jengkal pun kecuali ada mayat mereka. Di sini Nabi Isa kewalahan kembali. Gimana coba Pak bayangkan? Ya, buangnya kemana gitu loh? Gimana kira-kira Pak? Maka kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Kemudian Allah utus burung yang lehernya seperti unta. Kita nggak tahu burung seperti apa, tapi lehernya seperti unta. Kemudian menggigit tiap satu bangkai Ya'juj Ma'juj, satu burung, ya. Kemudian dibawa dan dibuang di tempat yang dikehendaki. Nggak tahu dibuang kemana. Yang jelas digigit, bawa terbang, dibuang. Sehingga dalam waktu tidak lama bumi sudah tidak ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sudah selesai urusannya? Ternyata belum. Apa yang belum? Petilan-petilannya. Darah-darahnya masih menggenangi bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengirimkan hujan yang tidak menyisakan satu rumah ataupun kemah. Lalu hujan tersebut membasahi bumi sampai licin. Dan kemudian Allah katakan, firmankan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah dibawa sama burung, maka bekas-bekas mayat tadi yang masih darah dan sebagainya disiram oleh Allah dengan air hujan. Dari sini Bapak Ibu sekalian, perlu kita bergembira. Di saat apa? Di saat masih ada hujan seperti ini. Itu manfaatnya besar. Pertama apa? Rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Zaman datangnya Dajjal masih lama. Masih ingat dulu kan? Kalau 1 tahun tidak ada hujan, siap-siap datangnya Dajjal. Tapi kalau masih ada hujan, bersyukur. Karena apa? Dajjal masih lama datang. Tapi ya jangan kemudian berlaku semaunya. Ya kan? Karena dajjal-dajjal kecil juga akan bermunculan. Dan yang ketiga dari hikmah hadis ini, bahwasanya hujan itu akan membersihkan kotoran-kotoran bahkan jenis penyakit. Bapak Ibu sekalian,
Banyak sekali kan musim-musim penyakit yang ada di muka bumi. Ternyata tiba-tiba hilang, tiba-tiba lewat. Oke lah, ikhtiar manusia menggunakan vaksin, apalagi Pak, menggunakan obat, itu ikhtiar manusia. Tapi yang perlu diketahui, cara Allah membersihkan kotoran-kotoran di muka bumi, termasuk penyakit-penyakit yang ada dengan diturunkannya hujan. Karena hujan adalah apa? Berkah langsung dari langit. Kita minum bisa Pak langsung, ya, tidak perlu digodok, ya. Ini air suci dan mensucikan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagai bahan akhir, ketika sudah tidak tersisa lagi, ya, Ya'juj Ma'juj sudah musnah, sudah bersih, kemudian tanaman yang bersih, maka Allah takdirkan kita hidup selama 7 tahun. Di selama 7 tahun tersebut, bumi ini akan mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan yang luar biasa. Apa sebab? Satu, semua manusia beriman kepada Allah. Tidak ada yang tidak. Semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada yang tidak. Tanaman muncul menumbuhkan buah-buahan yang luar biasa. Keamanan menyebar di mana-mana. Sampai dikatakan dalam beberapa hadis, sebagai penunjang dari keterangan ini, anak kecil bermain dengan ular, bermain dengan singa, tidak digigit. Kenapa? Karena masing-masing makhluk direzekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berapa, Pak? Di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan namun kemudian Nabi Isa meninggal dunia, disusul Imam Mahdi. Maka tersisa adalah manusia-manusia biasa. Kemudian iblis datang menggoda lagi, terpecahlah manusia menjadi dua, yang beriman dan tidak beriman. Kemudian Allah seleksi orang-orang yang beriman dengan apa? Didatangkan, ada yang menyebutkan kabut, awan, atau asap, ya. Tapi yang lebih kuat adalah angin. Datang ke seluruh penduduk bumi, kemudian mencabut nyawa orang-orang yang beriman dalam kondisi tidur. Jadi tidur langsung meninggal dunia dalam kondisi syahid, beriman. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka merasa bahagia karena apa? Tidak akan ada lagi simbol-simbol ibadah. Ka'bah hancur, masjid musnah, dan lain sebagainya. Tersisalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah perlihatkan matahari terbit dari arah mana? Barat. Begitu mereka melihat itu, mereka langsung kaget dan beriman kepada Allah. Tapi masalahnya, tobat mereka sudah tidak berguna. Karena tobat itu tidak berguna dua keadaan. Yang pertama, nyawa sudah sampai tenggorokan. Yang kedua, matahari terbit dari arah barat sana, ya. Sehingga mereka merasa putus asa, frustasi. Mereka tahu, Pak, ini tanda hari kiamat. Kita akan beriman pada Allah, tapi Allah nggak nerima. Sehingga mereka apa? Putus asa. Dalam kondisi putus asa itu disebutkan selama 100 tahun. Mereka bingung, kacau, gaje, apalagi gabut dan sebagainya, kok karu-karuan. Saling bunuh, saling menyalahkan, saling nggak karu-karuan. Terus tahu disiksa dengan kondisi putus asanya. Pernah, Pak? Galau selama 1 hari, 1 malam, kacau mereka, Pak. Ngapa sih ya, kan gitu. Ini galau selama 100 tahun, bayangkan. Kemudian mereka dimatikan oleh Allah dengan siksaan kiamat besar. Jadi merekalah yang akan menjumpai kiamat-kiamat besar yang hakiki. Tidak ada orang yang beriman, tidak ada seorang muslim pun yang menangi matahari terbit dari arah barat, dan tidak ada yang menangi kehancuran dunia alam semesta ini. Karena apa? Itu hanya hadiah buat orang-orang yang tidak beriman di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini sekelumit kisah tentang tanda-tanda akhir zaman.
Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada prahara padang mahsyar. Jadi ini kan penutup pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat yang masih di dunia. Ketika nanti hancur dunia, hari kiamat, kita masuk hari kiamat, kemudian baru kehidupan yang kedua, yaitu di padang mahsyar. Sampai ada hisab, mizan, kemudian surga, neraka, dan lain-lain. Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan untuk kita sekalian dan menambah iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Ini yang penting. Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.